Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ajan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada kesempatan kali ini yang berjudul Hubungan Gaya Kepemimpinan Otentik dan Transformasional Terhadap Pemberdayaan Psikologis dan Perilaku Kerja Inovatif pada PT Danikas Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri dengan nama Muhammad Alfiansyah dengan NIM 4122 101103. Yang kedua ada Suraya dengan NIM 4122 101108. Yang ketiga ada Dewes Rosadia dengan NIM 4122 101112. Yang keempat ada Erwin Setiawan dengan NIM 4122 101123. Yang terakhir ada Muhammad Rialia Sibuan dengan NIM 4122 101131. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Erwin Setiawan. Kepada Erwin, dipersilakan. Baik, yang pertama ada profil PT Dnks Indonesia. Dnks sebuah perusahaan from teknologis adalah sebuah perusahaan global komponen logam rekayasa presisi. Dengan memanfaatkan teknologi Diecast yang dipatenkan, perusahaan ini menawarkan solusi tangguh untuk banyak industri termasuk otomotif, elektronik konsumen, dan perawatan kesehatan. PT Dnks Indonesia adalah perusahaan manufaktur diecasting yang berlokasi di Batam, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 dan merupakan bagian dari Dynacast Corporation, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Produk-produk diecasting Dynacast Indonesia digunakan di berbagai industri termasuk otomotif, elektronik, peralatan rumah tangga, dan alat kesehatan. Perusahaan ini memiliki pelanggan di seluruh Indonesia dan Asia Pasifik. PT Dynacast di Indonesia memiliki salah satu cabang yaitu di Batam yang berlokasi di Jalan Rambutan dan Jalan D5 Taman Industri Batam Nindo, Muka Kuning Batam. Tujuan studi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan terhadap karyawan PT Dynacast Indonesia di Batam. Manfaat studi, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan konsep, teori, dan model kepemimpinan, serta dampak terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Manfaat praktis, penelitian dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar pemimpin dan karyawan, serta antar karyawan yang berbeda latar belakang, fungsi, dan divisi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Erwin Setiawan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Oke, kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik adalah mereka yang mengaktualisasikan diri mereka dengan memiliki kesadaran diri atau kesadaran diri. Mereka memahami emosi dan kekuatan mereka. Mereka menjadi diri mereka sendiri di hadapan para pengikutnya. Dengan kata lain, mereka berperilaku sama di berbagai situasi. Mereka juga tidak takut untuk mengakui kesalahan mereka dan tidak takut untuk terlihat lemah. Yang pertama ada authentic leaders are mission, driven and focus on result. Mereka mampu menempatkan misi-misi untuk mencapai tujuan orang banyak atau organisasi di atas tujuan pribadi. Mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mencapai hasil, bukan untuk kekuasaan, ego, dan keinginan materi pribadi. Yang kedua ada authentic leaders lead with their heart. Mereka tidak takut untuk menunjukkan emosi-emosi yang mereka miliki, kerentanan mereka terhadap karyawan, namun bukan berarti mereka lembek, akan tetapi dapat mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tata cara yang tepat secara empatik. Yang ketiga yaitu authentic leaders focus on the long term. Mereka fokus untuk hasil jangka panjang, bersedia untuk membimbing setiap orang dan memelihara organisasi dengan sabar dan kerja keras karena mereka yakin dengan hasil yang akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Next.
satu, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampaikan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Apabila pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, maka kinerja karyawan akan semakin baik. Adapun poin-poin berikut. Yang pertama yaitu fokus mengubah mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman. Yang kedua yaitu lebih aktif mendengar daripada berbicara. Yang ketiga yaitu lebih toleran terhadap risiko. Yang keempat yaitu mau bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil tim, apapun konsekuensi hasilnya, baik atau buruk. Selanjutnya itu punya tingkat kepercayaan tinggi terhadap tim. Mampu mengajak lebih banyak anggota tim berpartisipasi terutama dalam berinovasi. Yang selanjutnya itu mampu menginspirasi dan memiliki kemampuan beradaptasi. Dan yang terakhir yaitu berpikiran terbuka. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan psikologis adalah motivasi intrinsik yang ditanamkan pada 4 dimensi kesadaran atau cognition seorang individu atau dosen terhadap orientasi peran kerjanya, yang meliputi keberartian atau meaning, keyakinan diri atau self-efficacy, penentuan sendiri atau self-determination, dan dampak atau impact. Pemberdayaan psikologis juga berdampak pada pemberdayaan kerja sebagai suatu kondisi yang harus dialami pegawai agar tindakan-tindakan kerja bisa berhasil. Karena pemberdayaan psikologis mampu menghasilkan dampak logis dari upaya manajemen untuk menciptakan kondisi pemberdayaan kerja. Dan selanjutnya yaitu perilaku kerja inovatif. Yaitu perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior adalah sikap atau perilaku individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam memperkenalkan, mengajukan, dan mengimplementasikan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru untuk diterapkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Perilaku kerja inovatif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses internal dan hasil kerja yang berkualitas. Menurut De Jong dan Hartog pada tahun 2008, perilaku kerja inovatif terdiri dari beberapa aspek, yaitu eksplorasi peluang, generasi ide atau idea generation, memperjuangkan atau championing, aplikasi atau application. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rally. Kepada Rally dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya metode analisis data, yaitu ada dua. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang bekerja di PT Dynacase Indonesia dengan cara mengisi dan mengikuti petunjuk pengisian dalam kuesioner. Pengolahan data kuesioner menggunakan software SPSS. SPSS itu merupakan software khusus untuk pengolahan data statistik. Pengolahan data memiliki tujuan untuk menyajikan data dan memberi kesimpulan yang baik. Pengolahan dibagi menjadi editing, coding, processing, dan cleaning. Next. Pengolahan data kuesioner ada dua, yaitu editing dan coding. Yaitu editing, peneliti memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan. Lalu coding yaitu pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu penginputan data. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan disusun ke dalam tabel guna mempermudah dalam menganalisis data menggunakan software SPSS. Next. Analisis statistik, yaitu ada validitas, analisis deskriptif, dan hasil uji hipotesis.
Yang pertama, variabel kepemimpinan otentik. Dapat dilihat pada tabel karena nilai signifikansinya lebih dari 0,5, maka hasilnya adalah valid semua dari 16 pertanyaan. Next. Selanjutnya, variabel kepemimpinan transformasional juga dari 13 pertanyaan memiliki hasil yaitu valid semua. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Muhammad Ghali. Oke, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delwes. Kepada Delwes, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu ada variabel pemberdayaan psikologis. Ada 12 butir pertanyaan, dan dari hasil validitas variabel pemberdayaan psikologis dinyatakan valid. Selanjutnya, yang terakhir adanya variabel perilaku kerja inovatif. Di dalam variabel ini ada 10 pertanyaan, dan dari hasilnya dinyatakan valid. Uji deskriptif. Dari interpretasinya, hasil yang didapatkan dari uji tersebut yaitu yang pertama, variabel kepemimpinan otentik atau X1 dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya 16, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 73, nilai rata-ratanya sebesar 33,67, dan standar deviasi data kepemimpinan otentik yaitu 13,581. Yang kedua ada variabel kepemimpinan transformasional atau X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya yaitu 13, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 53. Nilai rata-rata kepemimpinan transformasional sebesar 29,83. Dan standar deviasi data kepemimpinan transformasional yaitu 9,585. Yang ketiga, adanya variabel pemberdayaan psikologis atau Y1. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya yaitu 12, sedangkan maksimumnya yaitu 52. Dapatkan rata-ratanya yaitu 25,30, dan standar deviasinya 10,199. Yang terakhir adanya variabel perilaku kerja inovatif atau Y2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimumnya didapatkan 10, sedangkan maksimumnya didapatkan 39, rata-ratanya 24,87, dan standar deviasinya yaitu 7,601. Uji hipotesis antar variabel. Uji T variabel X1 terhadap Y1 dengan rumus T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 5,975 lebih besar daripada 2,052. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikasi kepemimpinan otentik atau X1 terhadap pemberdayaan psikologis atau Y1 adalah 0,00, lebih kecil dibandingkan 0,05, dan nilai T hitung 5,97 lebih besar daripada nilai T tabel 2,052. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kepemimpinan otentik terhadap pemberdayaan psikologis karyawan secara signifikan. Uji T variabel X2 terhadap Y1. Nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Dengan rumus T hitung lebih besar daripada T tabel. 8,801 lebih besar dibanding 2,052. Sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikasinya kepemimpinan transformasional atau X2 terhadap
pemberdayaan psikologis Y1 adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 8,801 lebih besar daripada nilai T tabel 2,52. Maka HO ditolak dan H2-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap pemberdayaan psikologis karyawan secara signifikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suraya. Kepada Suraya, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada uji T variabel X1 terhadap Y2. Didapatkan nilai signifikansi 0,011 lebih besar dari 0,05. T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,730 lebih besar dari 2,052. Sesuai dengan tabel di atas yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemimpinan otentik atau X1 terhadap perilaku kerja inovatif atau Y2 adalah 0,011 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 2,730 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,052. Maka HO diterima dan H3 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikansi kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja inovatif secara simultan atau bersama-sama. Next. Yaitu ada uji T variabel X2 terhadap Y2, yaitu didapatkan hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 6,121 lebih besar dari 2,052 sesuai dengan tabel di atas, yaitu hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemimpinan transformasional atau X2 terhadap perilaku kerja inovatif atau Y2 adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yaitu 6,121 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,052. Maka HO ditolak dan H4 diterima. Maka didapatkan hasil variabel X2 terhadap Y2 berpengaruh. Selanjutnya. Selanjutnya ada uji F variabel X1 dan X2 terhadap Y1. Nilai F tabel yaitu 3,35 dan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, nilai F hitung 40,900 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,35. Dari hasil di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kepemimpinan otentik atau X1 dan kepemimpinan transformasional atau X2 terhadap pemberdayaan psikologis atau Y1 adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung 40,900 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,35. Hal ini membuktikan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh kepemimpinan otentik atau X1 dan kepemimpinan transformasional X2 terhadap pemberdayaan psikologis Y1 secara signifikan. Next. Selanjutnya ada uji F variabel X1 dan X2 terhadap Y2. Didapatkan hasil nilai F tabel yaitu 3,35, nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung 21,507 lebih besar dari nilai F tabel 3,35. Dari hasil di atas, dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kepemimpinan otentik atau X1 dan kepemimpinan transformasional atau X2 terhadap pemberdayaan psikologis atau Y1 adalah sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung 21,507 artinya lebih besar dari nilai F tabel 3,35. Hal ini membuktikan bahwa HO ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh kepemimpinan otentik X1 dan kepemimpinan transformasional X2 terhadap perilaku kerja inovatif atau Y2 secara signifikan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum hasil penelitian PT Dynacast Indonesia menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan untuk variabel-variabel tersebut valid dan dapat diandalkan dengan beberapa pengecualian untuk item-item tertentu. Dari perusahaan yang kami analisis yaitu pada karyawan PT Dynacast Indonesia dengan 30 responden, kami mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama yaitu terdapat pengaruh kepemimpinan otentik terhadap pemberdayaan psikologis karyawan secara signifikan. Yang kedua, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap pemberdayaan psikologis karyawan secara signifikan. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikansi kepemimpinan otentik terhadap perilaku kerja inovatif secara simultan atau bersama-sama. Yang keempat, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif secara signifikan. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh kepemimpinan otentik atau X1 dan kepemimpinan transformasional X2 terhadap pemberdayaan psikologis atau Y1 secara signifikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami malam ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.